Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, terakhir sampai mana? I'tidal ya. Kita lanjut Bunda, kita tidak bahas lagi doa atau zikir yang lain ya ketika i'tidal. Kita langsung masuk mentadaburi doa atau zikir saat sujud. Di sini bisa dibuka di halaman 33. Oke, sebelum kita sampaikan, kita tidak lagi membahas subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, karena kita sudah bahas ketika ruku'. Demikian juga subuhun kuddus rabbul malaikati warruh. Tidak kita bahas lagi Bunda, karena sudah kita bahas saat ruku'. Yang kita bahas adalah subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Kesimpulannya begini, saat ruku' dan sujud ada zikir itu yang sama. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Satu lagi, subuhun kuddus rabbul malaikati warruh. Bukan ikatu ya, ikati. Nanti banyak ini bilal tarawih ini ikatu warruh katanya. Subuhun kuddus rabbul malaikatu warruh katanya. Nah, dari sisi i'rabnya salah. Nah, dari sisi harokatnya salah. Ikati ya. Karena dia Bunda, di sini ada mudhofun ilai ya, rabbun, kemudian al malaikati. Nah, tapi kalau dihapus rabbunnya al malaikatu. Nah, jelas. Jadi apabila ada isim diawali dengan alif lam, didahului dengan isim sebelumnya, maka harokat akhirnya baru menjadi kasroh. Baik, rob ini juga bagian dari huruf apa? Huruf jar ya. Baik, sekarang kita masuk subhana rabbiyal a'la. Maha suci Robku, al-a'la, yang maha tinggi. Baik, kita fokus dulu pada al-a'lanya Bunda. Silahkan dicatat, yang dimaksud dengan al-a'la, sifat Allah maha tinggi adalah bahwa Allah memiliki sifat yang maha tinggi dari segala sisi,
baik dari sifat perbuatan, koma, kekuasaan atau kedudukannya, dan ketinggiannya di atas seluruh makhluk. Baik. Jadi al-a'la itu simpelnya Bunda, bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang maha tinggi dari segala sisi. Baik itu sifat, apalagi perbuatan, kekuasaan atau kedudukan, kekuasaan, kedudukan. Artinya sifat Allah itu maha tinggi dalam hal apapun. Itulah sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk bertasbih. Subhana Rabbiyana. Kenapa kita diperintahkan untuk mensucikan Allah? Maka jawabnya ini. Karena Allah itu al-a'la. Sebab Allah itu al-a'la, maka kita diperintahkan untuk mensucikan Allah. Itu saja. Saya tidak sebut lagi apa yang dimaksud dengan maha suci ya. Nah, jadi artinya Allah itu dibebaskan, disucikan dari segala kekurangan, kelemahan, aib. Berbeda halnya dengan kita. Kita terkadang tinggi dari satu sisi, di sisi lain tidak, iya kan? Dalam hal kedermawanan iya, tapi mungkin dalam fisik bagaimana? Pas-pasan. Kan gitu. Apalagi termasuk juga dalam hal ada orang yang sangat mudah sekali menghafal Al-Quran, tapi menghafal jalan dia tak susah. Saya lah itu. Susah kali saya menghafal jalan, Bunda. Nama orang juga gitu, Bunda. Jadi gimana lah saya supaya hafal jalan tuh ya gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang mudah menghafal jalan, menghafal Quran susah. Ada yang kedua-duanya susah, ya kan, jalan susah, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan kita itu memiliki kekurangan. Walaupun ada kelebihan kita, tapi di sisi lain ada kekurangannya. Sedangkan Allah itu maha tinggi dalam hal apapun, maka sucikan dia. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, maka disematkannya lah maha suci dengan al-a'la. Aku mensucikanmu ya Allah, aku membebaskanmu dari segala macam kekurangan, ya kan, kelemahan, karena engkau itu sesungguhnya al-a'la. Oke. Jadi di antara bentuk hakikat orang yang mensucikan Allah itu, kalau dia mengatakan Allah itu maha tinggi, maka konsekuensinya dia mesti mendahulukan Allah dalam hal apapun. Ya kan? Kan Allah yang maha tinggi, berarti makhluk tidak kan? Harusnya dia lebih hormat kepada siapa? Kepada Tuhannya daripada atasannya. Kan itu sebenarnya. Itu hakikat dari tasbih itu. Nah, cuman tinggal merealisasikannya lagi.
Maksudnya bagaimana cara mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan itu. Kalau dari sisi ilmu semua kita sudah paham. Saya rasa Bunda ini semuanya sudah pintar. Nggak ada yang nggak, iya kan? Karena sudah banyak belajar dari berbagai macam guru, berbagai macam ustadz maupun ustazah. Bahkan Bunda lebih dahulu menuntut ilmu daripada saya. Kan itu kan? Jadi semuanya Bunda. Jadi tinggal lagi bagaimana pelaksanaannya. Sama halnya saya rasa semuanya di sini sudah tahu bahwasanya Allah itu maha mengawasi kan? Tapi merasa diawasi itu yang belum. Iya kan? Allah tahu apa isi hatimu? Ya. Tahu saat engkau melakukan maksiat saat sendiri? Iya. Merasa diawasi itu yang belum ya. Jadi tugas kita di situ lagi Bunda. Kita sekarang ikhtiar untuk sampai ke sana. Bagaimana merasa diawasi. Jadi mau ngedumel sama suami pun nggak berani gitu. Walaupun suami nggak mendengar, tapi Allah mendengar. Nah ya kan. Itu lagi. Ya kan? Allah tahu isi hati kita, tapi kita belum menjaga isi hati kita. Masih suka suuzon kepada orang kan? Padahal Allah tahu isi hati kita. Nah, kalau dia tahu, tapi dia berani melakukan kemaksiatan, itu namanya nekat. Kenapa disebut nekat? Ya sama halnya seperti seorang murid yang di kanan kirinya ada pengawas ujian. Kanan ada pengawas ujian, kiri ada pengawas ujian. Masih nyontek dia. Itu kan? Itu berarti nekat. Dia udah tahu, tapi nekat. Jadi itu masalah kita saat ini. Kalau dia sudah tahu, tapi dia melakukan kemaksiatan, berarti parah tuh. Nah, nekat. Tapi mungkin dia sudah tahu, tapi belum sadar. Kita ini di mana nih? Sadar aja yang belum, Bunda. Tahu itu sudah. Karena keyakinan itu nggak boleh dipisahkan dengan kesadaran. Membangun kesadaran, merasa diawasi oleh Allah itu yang perlu kita latih. Dan mungkin sudah saya sampaikan ya, pertemuan sebelumnya ya. Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Masuk ke masjid, langkahkan kaki kanan. Kalau melangkahkan kaki kiri nanti, ulang lagi. Tadi Allah melihatku masuk masjid, melangkahkan kaki kiri, keluar lagi. Masuk langkah kaki kanan. Masuk ke toilet, masuk harusnya langkah kaki kiri, tapi dengan kaki kanan. Ya Allah, malu kalilah aku tadi masuk ke toilet ini dengan melangkahkan kaki kanan, keluar lagi dia. Nah, kemudian dia perbaiki, kemudian dia masuk langkah kaki kiri. Begitu cara membangun kesadaran itu. Nanti kalau sudah seperti itu, yang wajib itu sudah cerita basi. Nah, itu caranya. Biasakan. Nah, paham ya? Nah. Baik, adapun tambahan wa bihamdi sudah kita bahas ya, bahwasanya dari sisi periwayatan derajat hadisnya lemah karena ada periwayatnya yang cacat. Yang ini disampaikan oleh para muhaddis. Tapi kalau bagi Bunda yang ingin menambahkan wa bihamdih, boleh-boleh saja sebagai fadilah amal. Paham ya? Fadilah amal itu ya sebagai amal sendiri, tapi jangan jadikan hujah kepada orang lain seakan-akan itu yang dianjurkan. Nah, oke. Hanya saja nanti dalam masalah hadis dhaif ini ada ulama yang memang nggak mau sama sekali mengamalkannya. Ada ulama yang
melonggarkannya, boleh mengamalkannya, tapi sebagai fadilah amal. Jadi caranya bagaimana? Dalam bentuk kehati-hatian lebih baik tidak? Subhana rabbiyal a'la, iya kan? Itu saja. Dibaca berapa kali? 3 kali. Bunda tambahkan nanti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, tambah subuhun kudus rabbul malaikati waruh, boleh, atau berganti-gantian boleh. Yang sudah setiap rukuk berbeda zikirnya sudah, alhamdulillah. Yang belum boleh. Boleh, Bunda. Mengamalkan secara bergantian kan? Nah, jadi ya. Boleh. Nggak ada larangan di situ, Bunda. Nggak apa-apa. Nanti pas ingat nanti baca lagi. Pas ingat baca. Jadi intinya itu. Baik, sekarang kita masuk zikir duduk di antara 2 sujud. Halaman 36 ya. Doanya Bunda. Kita fikihnya sudah kita bahas, kita tidak bahas lagi ya. Nah, baik, kita lihat di sini dulu. Zikir atau doa ketika duduk di antara 2 sujud itu sangat banyak sekali ya. Coba kita lihat. Pertama, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Yang kedua, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Oke, kemudian Allahumma gfirli. Itu yang hadis riwayat Ahmad sama dengan yang di atas ya, yang poin kedua Bunda. Langsung masuk yang ketiga. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian Ibnu Majah, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Abu Dawud, Allahumma gfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Kemudian hadis riwayat Al-Hakim, Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Oke. Kalau bingung pakai saja yang nomor 2. Hilangkan wa'afini wa'fu anni. Itu saja. Kalau mau ingin sesuai dengan urutan yang biasa kita baca, ya kan, hilangkan wa'afini wa'fu anni. Jadi Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ada 6. Oke. Bisa diingat ya Bunda, bisa dipahami ya. Ini wajahnya wajah tanda tanya semua gitu. Nanti kalau Bunda baca yang nomor 1 pakai wa'afini, saya mau pakai wa'afini Ustadz. Ikut redaksi hadis yang pertama. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Terbalik-balik apalagi itu Ustadz, itu kan. Nah, udah terbiasa, sudah mendarah daging yang kedua nih gitu kan. Tinggal hilangkan saja ya 2 yang di ujung. Hadis riwayat Ahmad. Itu saja. Oke? Selama ini sudah ya? Sudah. Sampai wahdini. Bunda kalau mau nambah wa'afini juga boleh, ada. Tapi wa'fuani tidak. Wa'fuani itu hanya ada dalam tuntunan sholat. Karena ya sepanjang itu baik, ya gabung-gabungkan saja kan. Nah,
sama halnya seperti doa iftitah gitu kan, digabungkan saja semuanya gitu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian ini wajhatu wajhiyya. Nah, tapi kalau saya menyarankan lebih baik sampai wahdini saja. Oke? Sekarang kita masuk makna yang pertama, Rabbighfirli. Ya Rabbku, ya Allah, Rabbighfirli, ighfirli, ampuni aku. Maksudnya adalah memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa diampuni dan ditutupi. Sehingga tidak dipermalukan dan tidak ditampakkan kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa diampuni dan ditutupi sehingga tidak dipermalukan dan tidak ditampakkan kepada orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita beristighfar Bunda, pada konteks ini ya, maksudnya adalah kita sedang meminta dua hal kepada Allah. Satu, dosa-dosa diampuni, kemudian dosa-dosa itu juga ditutupi, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu harapan kita sebagai orang yang beriman. Jangan sampai dosa kita ini Bunda ditampakkan di halayak ramai, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena aib itu ada di dunia, ada pula di akhirat. Ya, bisa saja aibnya di dunia ditutup, tapi di akhirat belum tentu. Bagaimana aib di akhirat? Ya ditampakkanlah apa yang dia lakukan di depan mertuanya, depan orang tuanya, depan nabinya, depan anak-anaknya yang selama di dunia dosa itu tidak diketahui oleh mereka. Itu kan enggak keinginan kita Bunda. Kita berharap nanti ketika ditegakkan hari kiamat, kemudian Allah menurunkan gerimis lalu membasahi tulang ekor kita, maka tumbuhlah kita seperti sayur mayur. Kata itu kan disampaikan oleh Nabi. Setelah itu maka kita akan bangkit yang dimana di sisi kanan dan kiri kita sudah ada malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan yang mendampingi kita. Nah setelah itu kemudian ditegakkanlah pengadilan. Kita tidak mau bahwasanya ada dosa-dosa kita itu yang ditampakkan. Kita hanya ingin dosa kita itu antara kita dengan Allah saja yang tahu. Kamu lakukan dosa ini. Oke, saya hapuskan karena kamu bertaubat di jam sekian dosa kamu saya hapuskan. Dipaparkan namanya. Kan nanti hisab itu orang masuk surga itu masuk surga itu nanti di akhirat hisab itu dibagi kepada 3. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisab, tapi hisabnya itu mudah. Ada pula yang masuk surga dengan proses hisab, tapi hisabnya itu sulit. Pilih mana? Tanpa hisab.
Nah, hisab yang mudah jadilah. Kalau hisab yang mudah itu Bunda, itu namanya al-ardu. Bukan hamzah ya, tapi ain. Al-ardu. Hanya dipaparkan saja. Tak ditanya-tanya. Nah, tapi kalau sudah munakosyah, munakosyah itu ditanya-tanya. Ini footnote-nya dari mana? Referensinya dari mana? Bukunya ini kok terjemah? Nah, nanti itu sudah pasti sulit. Nah, maka berdoalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Banyak-banyak doa itu Bunda di 10 malam terakhir ini. Bukan berarti kalau Allah ingin mempermudah hisab kita, nanti Allah berikan solusi, kita mudah beramal. Nah, itu maksudnya. Kalau kita minta surga, maka Allah berikan kemudahan bagaimana untuk menggapai surga itu. Nah, baik. Jadi Allahumma gfirli, kita meminta dua hal. Satu, dosa-dosa diampuni, kemudian dosa-dosa juga ditutupi. Jadi satu doa, sudah dua yang kita minta Bunda. Oke, jadi lahirkan kesadaran ini ketika membaca. Bunda baca ini setelah sholat. Kalau memang sangat cinta Bunda dengan doa ini, baca saja. Nah, jelas ya? Jadi di luar sholat juga boleh. Kemudian lanjut, warhamni, sayangi aku atau rahmati aku. Maksudnya adalah memohon agar diselamatkan, dari hukuman akibat dosa-dosa yang kedua, memohon agar diselamatkan dari hukuman akibat dosa-dosa. Sudah? Berat nampaknya ngantuknya Bunda. Panjang kali itikaf dari malam tuh ya. Saya lihat wajahnya gitu. Wah. Pada 5 watt semua gitu. Nah, ini pertemuan terakhir. Nah, di bulan Ramadan. Sabar ya. Nah, ini ujian ini. Baik. Kemudian yang kedua, memohon agar diberi taufik dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Subhanallah. Kita kalau membaca warhamni, kita meminta dua hal lagi Bunda. Satu, kita meminta agar diselamatkan dari hukuman. Jangan hanya dosanya saja dihapuskan, iya kan? Tapi hukumannya tidak. Oke. Baik. Kemudian yang kedua, kita meminta kepada Allah agar diberikan taufik, pertolongan, supaya tidak melakukan dosa di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau kita baca Rabbighfirli warhamni, kita minta 4 hal. Bisa diingat? Pelan-pelan dulu Bunda. Nanti kalau kita lanjutkan terlalu banyak apanya kan tugasnya gitu. Yang satu tadi masih ingat tanpa melihat buku dulu. Coba yang pertama tadi apa? Minta apa? Minta ampun. Singkat saja, minta ampun. Yang kedua? Oke. Warhamni. Hukuman dihapuskan. Yang kedua, diberi taufik untuk tidak melakukan dosa. Oke, masih bisa diingat ya?
Oke. Coba pelan-pelan dulu dihafal Bunda. Nggak perlu harus sama pilihan katanya, yang penting substansinya sama. Jelas ya? Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosaku, tutupi aibku. Itu maksudnya tuh. Kan supaya dosa itu jangan ditampakkan kan. Warhamni, hukuman itu dihapuskan, kemudian diberi taufik untuk tidak melakukan dosa di masa yang akan datang. Jaga saya ya Allah, jangan sampai saya melakukan dosa di masa yang akan datang. Iya. Jelas? Oke. Sudah ya? Lanjut yang ketiga. Nanti setelah lanjut yang ketiga, hilang yang pertama dan yang kedua. Ya. Sama. Saya pun murid juga, Bunda. Mantanmu murid. Sampai sekarang juga masih murid. Jadi itu ujian. Salah satu ujian dalam belajar itu ada tuh tugas. Baik, wajibur nih bisa dimaknai perbaikilah keadaanku, tapi makna asalnya tutupilah kekuranganku. Jadi wajiburni itu adalah tutupi kekuranganku. Maksudnya adalah termasuk juga ketika kita membaca wajiburni, kita meminta dua hal. Yang pertama, memohon agar Allah hilangkan kesedihan atas musibah yang menimpa dan diganti dengan yang lebih baik. Memohon agar Allah hilangkan kesedihan atas musibah yang menimpa dan diganti dengan yang lebih baik. Sudah? Kemudian yang kedua, memohon agar kekurangan dalam beribadah dimaafkan. Yang kedua, memohon agar kekurangan dalam beribadah dimaafkan. Sudah. Jadi kalau kita membaca wajibur nih, kita juga minta dua hal. Satu, kita meminta atas musibah yang menimpa kita ini diganti yang lebih baik. Jadi begini Bunda, kekurangan dalam diri kita ini ada dua. Ada kekurangan fisik, ada kekurangan jiwa. Itu saja. Jadi yang di atas itu kekurangan fisik, yang kedua kekurangan jiwa. Jadi ada kalanya fisiknya sempurna, nikmat yang dia terima sempurna, tapi hatinya bermasalah. Ya kan? Demikian juga sebaliknya, hatinya kaya, tapi fisiknya tidak sempurna. Banyak anak-anak yang cacat tapi hafal Al-Quran. Yang buta tapi istiqomah ke masjid. Ada yang sehat tapi nggak ke masjid. Jadi gini, kalau begitu, ketika kita membaca, itu kan kekurangan Bunda. Musibah yang menimpa kita itu kan, kita minta, itu kan kekurangan. Kita minta kepada Allah agar diganti yang lebih baik. Jadi cara musibah itu tidak akan bisa hilang. Tidak akan bisa kita hindari. Sikap kita hanya bagaimana cara menyikapi musibah itu. Nggak ada yang bisa menghindar dari musibah. Karena musibah itu sudah dalam takdirnya Allah. Jelas ya? Sikap kita hanya menyikapi musibah itu. Dan dulu sudah kita bahas.
Ketika Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suaminya Abu Salamah, ya kan? Dia minta kan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu sikap Ummu Salamah. Nah, dia minta ganti atas musibah yang menimpanya. Digantilah suaminya itu dengan Rasulullah. Iya kan? Hafal doanya Bunda. Kalau merasa ingin minta ganti gitu kan. Kalau orang tua itu dengar gimana? Ya mungkin Allah hadirkan nanti anak yang solehah. Jadi bukan berarti doa itu dikerucutkan pada pasangan. Ya kan, melihat istri kurang sesuai nampaknya gitu kan. Allahumma ajurni fi musibah. Berarti dia menganggap istri ini sedang musibah tuh kan. Ya kan? Wa akhlif li khair, ganti ya Allah dengan yang lebih baik. Ya kan? Padahal kita sebenarnya musibah itu tetap ada di dalam diri kita, tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita, tapi Allah hadirkan yang lebih baik. Apa itu? Mungkin kita mudah beramal. Kan itu kan. Allah cabut harta kita, tapi kita istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu. Berarti itu kan lebih baik tuh kan? Allah ambil tangan kita, mohon maaf. Tapi saat diambilnya tangan itu, malah kita lebih kencang ibadahnya. Saat Allah mencabut nyawa orang tua kita, malah lebih lebih taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Itu kan salah satu diganti dengan yang lebih baik. Dulu kamu menganggap bahwasanya kamulah orang yang paling menderita di dunia ini. Iya kan? Tapi setelah akhirnya dia merenungkan, ya Allah, iya ya, setelah hilang kedua orang tua saya, baru iman saya seperti ini. Dulu tidak seperti itu. Iya kan? Dulu tidak seperti ini. Dan kita merasakan itu semua kan? Nah, udah. Jadi, kalau tak nampak hidayah itu saat hidup, setidaknya saat kita mati ada bagi mereka. Maksudnya bagi anak-anak kita. Ada cerita nih. Mau dengar, Bunda? Karena kalau dengar cerita ini nggak ngantuk gitu kan. 2 hari yang lalu setelah asar ada ibu-ibu menelpon saya di luar jamaah kita, di luar jamaah kisah nyata. Dia punya anak 5, dia punya anak 5, 2 perempuan 3 laki-laki. Dia nelpon, dia dapat nomor saya dari jamaah yang menghubungkan ke saya. Nah, enggak. Yang pasti bukan, karena bukan jamaah kita, Bunda. Jadi dia orang di luar sana, tapi yang menghubungkannya itu adalah jamaah. Cobalah konsultasi dulu sama Ustaz itu. Beliau punya sawit 600 hektar. Tapi beliau menelpon saya dalam keadaan menangis. Menangis itu, nangis lagi dia. Nangis dia. Ustadz, saya di mana-mana di kampung saya diajarkan, bahkan orang-orang tua saya, sesepuh-sesepuh di kampung ini mengajarkan kepada saya bahwasanya istri itu dapat setengah dari harta. Saya minta setengah itu dari anak-anak saya, tapi tidak diizinkan oleh mereka. Kata mereka, pertama disampaikanlah anaknya 3 laki-laki, 2 perempuan. Saya bilang itu sudah salah dalam Islam. Kalau ibu ingin mau solusi syariat Islam, ini saya sampaikan. Kalau seorang perempuan itu punya anak, maka baginya 1/8. Kalau tak ada 1/4. Itu kaedahnya itu. Kalau dia punya anak 1/8, enggak punya anak 1/4. Jadi tidak boleh ibu meminta setengah.
Tapi beliau, masa kayak gitu? Kalau ibu minta supaya solusi dari syariat Islam, seperti itulah. Saya bilang seperti itu. Setelah itu, beliau melanjutkan curhatnya. Beliau katakan, semua 5 anak saya Ustadz, sebelum suami saya itu meninggal, mereka sudah memberhentikan semua truk-truk sawit itu untuk mengambil panennya masing-masing. Belum lagi ayahnya meninggal. Sudah diberhentikan berapa truk itu kan. Anak-anaknya datang tuh, biar sini. Mereka masing-masing bawa anggota untuk bawa truk itu ke PT gitu. Kemudian dia sampaikan juga, apalah salah saya Ustadz ya, sampai 5 anak saya ini tidak pernah mengunjungi saya. 600 hektar bulan. Dia tinggal dengan pembantunya. Ya kan? Beliau sekarang lagi duduk di atas kursi roda. Ya kan? Sudah umur 60 lebih. Ya kan? Semua anak-anaknya saling bermusuhan. Gara-gara harta. Terus saya ungkit. Saya sampaikan, bagaimana dulu ibu mendidik mereka gitu kan. Habis semua sumpah doa-doa yang tak baik semuanya sudah saya sampaikan kepada anak-anak saya Ustaz. Semuanya. Saya rasa bahkan ketika saya mengundang pengacara, ya kan, pengacara itu bahkan mengatakan supaya tak ada saya pernah ketemukan anak seperti anak ibu ini. Karena saya nggak berarti degilnya lah anak itu gitu kan. Kenapa? Ya belum lagi mati ya, suaminya sudah berebut harta warisan. Setelah mati makin. Ya kan, saya sudah kasih semuanya mereka rumah, saya kasih sawit, saya kasih mobil, semuanya sudah saya kasih. Pun demikian mereka masih mengambil hak saya. Terus saya bilang, itu tidak boleh, Bu. Hak ibu itu hanya 1/8. Tapi kalau ada yang dikasih orang tua ibu sama yang dikasih suami semasa hidup di dunia, itu tidak menjadi warisan. Berarti itu hibah suami, hibah orang tua ketika di dunia. Seperti emas turun-temurun yang dikasih oleh orang tuanya, itu tidak berhak untuk dibagikan. Itu milik hak ibu. Nanti setelah itu baru tersisalah harta suami, ambil lagi 1/8 untuk ibu. Saya bilang seperti itu. Nah, lanjut cerita, beliau ceritakan anak-anaknya beliau sekolahkan di sini. Saya langsung punya satu kesimpulan begini, bahwa saya bilang langsung sama ibu itu, ini semua kesalahan bapak dan ibu. Mohon maaf, saya bilang itu tegas. Saya bilang, ini kesalahan bapak dan ibu. Kenapa? Karena cara bapak dan ibu mendidik anak itu salah dalam syariat Islam, bertentangan dengan hukum keluarga Islam. Kenapa? Karena kalau seperti yang ibu ceritakan, tak ada satupun yang ke agama. Jadi jangan sibuk menyalahkan anak, sibuklah menyalahkan diri sendiri. Introspeksi, saya bilang langsung seperti itu. Tapi beliau kurang terima dengan nasihat-nasihat itu. Banyak orang-orang di sana yang ustadz yang nggak belajar agama, tapi yang manusia itu kan tahu dia mana yang baik dan mana yang salah gitu kan. Ibu ini pun degil pula dengan dalam hati kan. Iya kan. Jadi saya sampaikan, jangan didoakan yang tidak baik. Nanti kalau didoakan yang tidak baik, mati ibu. Dari mana kebaikan yang ibu terima kalau nggak dari anak? Sedangkan setiap kebaikan anak itu secara otomatis akan sampai kepada orang tua. Tapi kalau mereka tidak dapat hidayah sampai ditegakkannya hari kiamat, sampai mereka mati, dari mana kebaikan ibu? Ya kan? Jadi kalau tidak bisa dilihat anak itu dapat hidayah saat hidup di dunia, setidaknya setelah kita mati,
Nah, gitu saja lagi. Jadi jangan sampai didoakan keburukan. Jadi kedurhakaan anak itu berawal dari kedurhakaan orang tua kepada anaknya. Itu sudah umum sudah seperti itu. Itu konsep syariat Islam seperti itu. Kedurhakaan anak berawal dari kedurhakaan orang tua terhadap anak. Jadi semua, tapi akhirnya apa? Anak-anaknya pun saling jual-menjual. Nah, jual 6 hektar, jual 10 hektar, lama-lama tinggal 1 hektar. Nah, ya kan? Kemudian minta lagi. Rumah itu pun, rumah saya Ustadz yang mau saya tinggali, mau dijual sama anak saya. Nah, nah itu, jadi pertama itu adalah kesalahan, teguran. Maka seharusnya disikapi dengan introspeksi diri. Harusnya semakin taat, kan gitu. Karena itu kan kesalahan-kesalahan. Harusnya perbaiki, ya kan. Doakan yang baik untuk anak. Jadi penting. Nah, jangan sampai kita mendoakan keburukan. Nah, bahkan di dalam Islam pun kita diajarkan untuk memanggil anak kita itu dengan panggilan nama-nama yang terbaik sebagai doa dan harapan kepada kita untuk melekat sampai mati. Maka jangan panggil kakak saja atau adik saja, maka setidaknya sematkan kepada namanya. Seperti saya, umpamanya anak saya Nabawi, adik Nabawi, kakaknya Lutfa, kakak Lutfa. Kalau saya panggil kakak, berarti saya saat itu sedang tidak mendoakannya. Padahal harapan saya ketika saya memanggil anak itu dengan Lutfa, berharap hatinya lunak, lembut, ya kan? Jadi seperti itu. Maka itu sebenarnya tradisi orang Barat yang manggil kakak, adik, harusnya kita buat namanya susah-susah sampai motong kambing dan lain sebagainya. Panggil ucok, butet, ya kan, panggil kakak. Di mana sebenarnya ketika dia memanggil nama itu dia sedang mendoakan anaknya. Nah, itu kan melekat tuh pula. Sampai pada tahap seperti itu pun kita dianjurkan panggil namanya dengan sempurna, jangan disingkat. Tujuannya apa? Supaya itu sebagai doa harapan kita terhadap anak tersebut. Nah, nama Zainuddin. Panggilan Udin. Sebut sempurna mudah. Jadi tapi Ustadz, kalau kami panggil nanti, nggak kami panggil kakak nanti, adiknya bagaimana? Maka sematkan kepada namanya. Kakak Lutfa, contoh gitu kan. Kakak Nur, ya Nur. Kakak Zainuddin, abang Zainuddin, kan gitu. Sampai pada tahap seperti itu. Nah, kita pun tidak diperkenankan untuk memanggil nama anak-anak kita dengan nama-nama singkatan. Jelas ya. Jadi itu fakta, Bunda, bahwa ternyata ada kehidupan seperti itu. Saya pikir cuma di Indosiar saja, Bunda. Ku menangis itu kan. Ya. Jadi ternyata ada. Jadi gini saja sebenarnya. Sejahat apapun ada di antara keluarga-keluarga kita itu, doakan kebaikan untuk mereka. Memang terkadang kalau tak sabar, muncul nanti doa-doa keburukan. Tapi itu kan bukan untuk kebaikan bagi kita. Jadi setidaknya setelah kita mati, anak-anak kita itu totalitas dalam mengabdikan diri kepada Allah. Jelas ya, Bunda? Jadi itu ceritanya. Jelas. Jadi itu kan musibah. Harusnya mintalah yang terbaik, bukan malah mendoakan keburukan untuk anak. Kalau ada musibah itu minta yang terbaik. Itu makanya orang kita ini selalu kalau baca doa dapat musibah itu dipotong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal lengkapnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Itu lengkapnya. Nah, dipotong kan. Jadi kita nggak hanya mengatakan bahwasanya kami ini milikmu ya Allah, segala apa yang kami miliki akan kembali kepadamu. Ya Allah, beri balasan atas musibah yang menimpaku. Karena setiap musibah yang menimpaku pasti ada kebaikannya. Nah, kemudian wa akhlifli, ya Allah ganti yang lebih baik dari musibah yang telah engkau timpakan kepadaku. Nah, itu kan lengkap tuh Bunda. Nah, jadi Allahumma ajurni iya Bunda. Ada? Ada Bunda. Mempersingkat waktu kan? Baik. Jadi kalau dapat musibah sekecil apapun itu, biasakan Allahumma ajurni. Ya Allah. Dan sekecil apapun itu pasti ada kebaikannya. Tersandung. Hari ini kita selalu menempatkan innalillah itu pada sesuatu kematian. Padahal tidak. Apa saja setiap musibah yang menimpa kita. Tersandung batu, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Lagi ya kan? Lagi dimarahi suami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Sembunyikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif. Bisa, tapi di sisi lain itu kan kita hanya sebatas memuji saja. Tapi kita berdoa itu kan tidak terikat oleh waktu. Kapan saja kan berdoa boleh. Maka dan di antara ciri-ciri orang yang totalitas keimanannya itu setiap apa saja yang dia terima dia berdoa. Dapat nikmat, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta dan seterusnya. Dapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dia. Jelas ya? Apapun itu. Jangan sandung batu astaga. Tambah naga pula tuh. Astaga naga ya. Copot. Nah, itu kan. Itu terukur langsung. Kalau dia ngomong seperti itu, oh begitulah kadar keimanannya. Sudah pasti bisa diukur keimanannya itu Bunda. Karena ungkapan yang tidak baik itu berasal dari akidah yang buruk. Itu kaidahnya tuh. Apa saja yang keluar dari lisannya, begitulah keyakinannya. Jelas ya? Jadi kalau begitu menjadi tolak ukur, ya Allah selama ini entah apa-apa yang keluar dari mulut nih gitu kan. Nah, maka perbaikilah keyakinan itu. Nah, jelas ya. Di kadang aneh-aneh yang nama binatang lah. Nah, setidaknya kalau nggak bisa memuji Allah nama sayur-sayuran aja lah. Nah, memang sawi lah kamu itu. Iya kan? Iya kan? Kol, iya kan? Iya kan? Timun, dasar timun gitu kan? Kalau tak bisa susah kali menyebut nama Allah tuh gitu. Daripada nama-nama hewan. Baik. Lanjut. Wahdini. Oh, mohon maaf. Bukan wajiburni ya. Wajiburni sudah ya. Sebelum itu yang pertama ya. Yang kedua tadi, mohon maaf. Wajiburni tadi itu memohon agar kekurangan dalam beribadah dimaafkan kan, yang nomor 2 ya. Jadi penjelasannya begini Bunda, semaksimal apapun kita beribadah pasti ada kekurangannya, sadarin itu. Jadi ketika kita membaca wajiburni semua, ya Allah saya sudah berusaha untuk maksimal khusyuk ya Allah, cuman itulah 3 rakaat tak khusyuk, cuman 1 rakaat yang khusyuk ya Allah, maafkanlah kekuranganku dalam beribadah. Wajiburni.
Saya sudah totalitas melayani suami saya, mendidik anak saya, tapi ada masa saya itu emosi, ya dan lain sebagainya. Wajib murni. Itu kan ibadah kan? Nah, ya Allah, maafkan atas kekurangan-kekuranganku dalam beribadah. Dalam hal perintah terkadang kita tidak maksimal. Dalam hal dosa terkadang kelewatan. Itu kan perintah dan meninggalkan larangan itu kan bagian dari ibadah. Iya kan? Dalam hal perintah kadang tidak maksimal. Dalam hal larangan kelewatan melakukan dosanya. Maka wajib murni. Tutupi kekurangan. Karena hakikatnya saat ini kita sedang mengabdikan diri kepada Allah. Saat ini kita sedang beribadah kepada Allah. Ya kan? Terkadang lebih banyak lalainya daripada zikirnya kan? Nah, ya kan? Nongkrong sampai 5 jam bisa. Nongki. Nah, depan Al-Quran dua halaman tak bisa dia. Ya kan? Itu ya Allah. Kenapa lah kalau depan Al-Quran 2 halaman saja sudah 10 kali nguapnya. Wajib murni. Wajib murni. Jadi waktu kita lagi sholat, Iya, itu perasaan itu hadir, Bunda. dia lama tuh sekali. Jadi, iya itulah makanya kan tak heran kita kenapa Rasulullah itu sangat lama ruku dan sujudnya. Karena beliau sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Tapi jangan lakukan itu salat berjamaah ya. Jadi saat sendiri Bunda. Apalagi saat i'tikaf. Karena di antara hikmah i'tikaf itu lebih merekatkan hubungan kita dengan Allah. Lebih membuat ibadah kita lebih khusyuk, ya kan? Sangat jauh perbedaan antara i'tikaf dengan di luar i'tikaf. Nah, ketika i'tikaf itu memilih untuk berpaling dari dunia itu fokus untuk ibadah itu nikmat ibadah itu. Kapan lagi kan? Setahun sekali. Jelas ya. Jadi pilih Bunda. Kalau Bunda nggak bisa ambil 1 malam saja. Kalau mampu 10 malam terakhir, nggak mampu malam-malam ganjil. Iya kan? Nah, kalau nggak mampu malam-malam ganjil, cukup 1 malam saja di malam ganjil. Tapi bukan berarti begini. 10 malam terakhir itu kalau malas, tak bisa maksimal, tetap melakukan ibadah itu. Tapi yang minimal. Nah, itu cara. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Itu salah tuh. Nggak bisa saya sholat tahajud itu 8 rakaat. Ya 2 rakaat. Nggak bisa saya membaca semua zikir-zikir itu. Nah, ya kan mulai dari istighfar sampai kepada baca surah-surah ini gitu kan. Setidaknya istighfar, baca ayat kursi, tasbih, ya sudah. Ambil yang minimal, jangan sampai tinggal sama sekali Bunda. Itu caranya. Zikir. Zikir. Kalau Bunda datang bulan 1, zikir. Yang kedua, sedekah. Oke, yang ketiga, berkhidmat kepada suami. Siapkan jubahnya, siapkan salnya. Abang untuk berangkat i'tikaf, ya kan? Iya, wah, ya kan pasang. Nah, ya kan doakan kami ya, Bang, kalau suami i'tikaf. Bunda dapat pahala i'tikaf tuh. Kalau kita baca Quran lagi haid itu, kita ambil kita pindah ke hambali, boleh Ustaz? Baca Al-Quran. Boleh. Boleh. Kalau begini Bunda. Itu kan masalah membaca Al-Quran ini kan ikhtilaf. Sampai saat ini masih diperselisihkan. Tapi dalam bentuk kehati-hatian, baca Al-Quran terjemah. Baca Al-Quran terjemah atau baca Al-Quran dari handphone. Itu caranya Bunda. Oke? Nah, walaupun sebagian ada yang melarang, tapi sampai saat ini diperselisihkan itu. Kemanapun Bunda bertanya pasti jawabannya itu. Ikhtilaf ulama. Maka caranya, solusinya yang disepakati Al-Quran yang original itu yang nggak boleh disentuh. Al-Quran terjemah, nah ya kan
Boleh. Al-Quran yang ori itu masih bisa disentuh dengan dengan alas gitu kan. Nah itu dia. Tapi itu kan sebenarnya Bunda ganti dengan zikir-zikir yang lain juga bisa. Tapi masalah sedekahnya, tiap malam sedekah. Coba tuh bayangkan sedekah 10.000 lebih dari 83 tahun 4 bulan bersedekah 10.000 tiap hari non-stop. Caranya gitu saja. Masukkan, susah kemana saya ini Pak? Masukkan ke celengan. Ini nanti di akhir Ramadan akan saya serahkan kepada anak ini, kepada si fulan, kepada ini gitu kan. Masukkan situ. Gitu caranya. Kalau tak ada celengan susah, ya kan kantong asoy. Masukkan ini ya Allah ya kan saya sedekah gini kan, masukkan 5.000, 10.000 nanti kasih tuh kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Gitu caranya. Jelas ya? Jadi memang beda ya Ustaz, yang tiap malam dengan yang sekaligus. Misalnya nih kita harus sendirinya 200.000 misalnya. Beda, karena Kan di ATM gitu Ustaz. iya lebih baik konsisten Bunda daripada dia banyak sama sekali kemudian dia yang lain-lain kosong. Itu sama halnya seperti khatam Al-Quran 30 juz selama Ramadan, tapi keluar dari Ramadan tahun depan baru baca Quran lagi gitu kan. Tapi hari-harinya kan kosong dari kebaikan, sedangkan hari-hari kita itu mesti ada kebaikan, ya kan? Baik dalam hal sedekah, kemudian bermanfaat bagi manusia yang lain, tilawah dan lain sebagainya. Itu mesti ada tiap hari. Jangan sampai hari-hari kita itu, karena nanti kaidahnya gini, kalau kita melakukan baca Quran khatam, kemudian sawal kita nggak baca Quran, iya kan? Berarti kosonglah itu kan? Kosonglah hari itu. Sedangkan umur kita sudah berkurang. Nah, ini kaidahnya gitu. Jadi tidak harus banyak, yang penting konsisten. Jelas ya? Baik. Melalui transfer bisa. Mana tahu ada yang gaptek kan? Saya rasa di sini nggak ada lah yang seperti itu ya. Nah, kalau masalah uang nih, wiwu kencang lah. Sedekahnya 1 kali transfer, tapi badan yang lola tuh orang tuh mengeluarkannya setiap hari. Itu gimana? Setiap hari? Kita kan sekali transfer aja. Kan ada tuh badan yang lola misalnya, tapi orang tuh ngeluarinnya misalnya kita buat 10 hari, jadi 100.000, 10.000, 10.000 setiap boleh, hari. bisa. Jadi bisa. Sisanya itu cuma 1 kali. Iya, bisa. Niatnya dipasang. Jadi nggak harus dalam bentuk uang juga. Bunda ini nih kasih yang sahur, memberi makanan sahur itu lebih mulia daripada memberi makanan orang berbuka. Nah itu jadi cuman jarang diketahui hal yang demikian itu kan, padahal memberi makanan sahur menjadi sebab seseorang itu berpuasa. Oke, jadi kalau begitu, walaupun memberi makanan orang berbuka itu sangat mulia sekali, tapi lebih utama itu memberi sahur. Maka kalau gitu pergi ke masjid komplek, kasih takmirnya sahur, walaupun belum nggak tiketnya gitu kan, tidak makanan-makanan kecil lah. Ya kan, datang jam 3.30 gitu kan. Tadi. Atau itu sangat banyak lembaga-lembaga, baik itu lembaga sosial dan lain-lainnya kan. Nah itu. Atau Bunda kalau memilih sholat di masjid subuh itu, masukkan ke kotak infak masjid. Itu kan masih waktu fajar, masih ada kesempatan. Yang penting mulai dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Nah itu batasannya tuh. Setelah sholat subuh udah nggak lagi dianggap sedekah biasa tuh. Jadi kalau transfer gitu juga ya Ustaz? Iya. Kan malam Bunda, malam Al-Qadar itu kan malam. Kalau yang dihitung malam itu dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Kalau setelah subuh nggak malam lagi Bunda. Makanya kan dalam surah Al-Qadar itu kan salamun hiya hatta matola'il fajar, sampai terbit fajar itu malam Al-Qadar itu. Jadi kalau Bunda sedekahnya di siang Ramadan itu baik, tapi tak mendapatkan Lailatul
Qadar. Jadi konsisten malam. Tapi yang terbaik itu lailan wa naharon. Siang dan malam. Karena di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah dia berinfak saat lapang maupun sempit, lailan wa naharon, baik siang maupun malam, tanpa memilih waktu. Bahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, ya kan? Kedermawan Rasulullah itu kan orang yang paling dermawan. Begitu masuk Ramadan, bertambah kedermawanan Rasulullah, sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu kedermawanan Rasulullah seperti angin yang bertiup kencang. Kata para ulama, yang dimaksud dengan angin yang bertiup itu kencang, itu cepat menyebar dan tanpa melihat latar belakang mereka. Bahkan non-muslim pun saat itu menerima sedekah dari Rasulullah. Semua orang muslim sudah dikasihnya, bahkan sampai non-muslim pun menerima. Itu menjadi dalil bahwasanya bersedekah kepada non-muslim itu juga mendapatkan kebaikan. Aduh, nggak tahu ini bagaimana, kasih kucing supaya dapat ngasih kucing lebih dari 83 tahun 4 bulan. Itu kan kebaikan kan? Jadi yang hal-hal yang kecil itu kadang ditinggalkan gitu. Jelas. Baik. Tapi ingat ya, kuncinya apa? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Kuncinya itu dua, imanan wa ihtisaban, atas dasar perintah Allah dan mengharapkan dari keutamaan Lailatul Qadar itu. Niatkan untuk mendapatkan itu. Jangan sampai nanti kita itikaf, sholat tarawih atau apapun itu, ternyata sholat ingin mendapatkan pujian. Berarti itu tidak ihtisab. Ingin sholat tapi karena takut dicela, itu bukan ihtisab juga. Syaratnya dua, imanan wa ihtisaban. Jadi kalau ada orang sholat nanti, kalau nggak sholat saya, nggak enak pula lah di depan anak-anak. Ya kan, nggak enak di depan suami. Hingga akhirnya dia memilih untuk sholat karena itu, bukan ihtisab. Mengharapkan pahala dari puasa itu, dari sholat itu, dari Lailatul Qadar. Gugurlah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia tidak lagi mendapatkan keutamaan dosa-dosanya diampuni. Perbaiki niat. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena takut dicela. Ya. Jadi ya. Baik, lanjut. Warfa'ni. Wahai Rabb, angkatlah derajatku. Ada dua. Satu, angkat derajatku di dunia dengan ilmu dan amal soleh. Sudah? Yang kedua, anugerahkan aku surga yang tertinggi di akhirat. Nah, ketika kita membaca warfa'ni, ya Allah angkat derajatku, itu kita minta dua. Apa itu? Minta derajat kita di dunia diangkat, demikian juga di akhirat. Derajat di dunia itu kalau Allah ingin mengangkat ke kita, berarti Allah menganugerahkan kita ilmu dan amal. Derajat di akhirat itu berarti surga kita ditinggikan. Karena derajat manusia itu akan terangkat dengan ilmu dan amal. Iya kan? Nah, jadi ya. Orang yang punya ilmu saja, tak beramal dia, sudah diangkat derajatnya. Iya kan? Betapa banyak orang-orang yang punya ilmu tapi kosong dalam amalan. Oh, diangkat derajatnya. Apalagi berilmu dan beramal. Nah, jelas? Baik. Cepat ya Bunda. Jadi warfa'ni itu kita minta dua hal. Bisa diulang. Yang pertama tadi apa?
Enggak, yang pertama. Allahumma firli. Yang pertama masih ingat. Baik. Baik, dibaca-baca nanti Bunda. Lanjut. Warzuqni. Rizki manusia itu ada dua. Rizki manusia ada dua. Satu, rizki untuk badan. Yang kedua, rizki bagi hati. Sudah? Rizki untuk badan, buat saja tanda-tanda panah gini ya Bunda. Rizki untuk badan berupa sandang, pangan, dan papan. Oke. Rizki bagi hati berupa ilmu agama yang bermanfaat dan amal soleh. Rizki bagi hati berupa ilmu agama yang bermanfaat dan amal soleh. Jadi ketika kita membaca warzuqni, kita minta dua hal. Allah anugerahkan rizki kepada kita, yakni rizki badan. Apa itu? Sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, bukan hanya dari sisi dunia saja, bahkan yang sifatnya non-materi pun Allah anugerahkan. Apa itu? Ilmu dan amal. Nah, jelas ya. Karena rezeki itu kan ada yang sifatnya materi, ada yang non-materi. Nah, jelas ya. Baik, jadi kita minta warzuqni itu kita minta kaya, tapi tidak hanya itu, hati kita pun juga kaya. Bukan hanya harta saja, tapi hati juga kaya. Nah, baik. Dini terakhir ya. Wahdini, kita minta 4 hal. Ketika kita membaca wahdini, kita minta 4 hal. 1, minta dianugerahkan ilmu. Sudah? Minta dianugerahkan ilmu. Yang kedua, minta dianugerahkan kemudahan dalam beramal. Sudah? Ketiga, minta diberi taufik agar istiqomah dalam ketaatan. Sudah? Istiqomah dalam ketaatan. Yang keempat, minta dianugerahkan surga. Coba hitung berapa semuanya kita minta, Bunda. 12. Subhanallah. Nah, 6 yang kita minta, 6 yang kita ucapkan, tapi sebenarnya 12 sedang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan minta ilmu, kemudahan dalam beramal, istiqomah dalam ketaatan, minta surga. Kalau kita minta surga, kita dimudahkan untuk mencapai surga itu. Ya dengan apa? Ya dengan ilmu dan amal. Nah, oke. Alhamdulillah. Baik, kita sudah pahami ya. Apa makna Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Nah, kalau ditambah wa'afini boleh. Itu minta apa? Keselamatan dan kesehatan. Itu wa'afin.
Makanya sehat walafiat. Nah, ya. Baik, alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Mungkin sampai sini dulu ya, Bunda. Soalnya kalau tasyahud itu sangat panjang sekali. Mungkin kita akan lanjutkan nanti setelah liburan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Saya selaku mudabbir memohon maaf kepada Bunda apabila ada pilihan kata saya yang tidak berkenan di hati Bunda, ataupun candaan-candaan saya yang bagi saya itu biasa tapi bagi Bunda itu sangat menyakitkan. Luar biasa. Pedas sekali mulut Ustadz nih, mana tahu gitu kan. Tapi ketahuilah Bunda, semua yang saya sampaikan itu ujungnya hanya ada kebaikan. Jadi tidak ada niat untuk merendahkan, tidak ada untuk menyudutkan dan lain sebagainya. Ujungnya adalah kebaikan. Nah, jadi saya memohon maaf, doa saya dan harapan kita semua, semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Baik itu sebelum Ramadan, ketika Ramadan maupun yang akan datang. Nah, jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Jadi, ya. Kemarin itu sholat itu imam itu kok 3 tarawih salah. 3 rakaat. Saya kemungkinan imamnya itu lupa dan semua jamaahnya juga ikut lupa. Makanya nggak lupa, Ustaz. Cuma karena ikut imam udah berdiri terpaksa berdiri. Nah, harusnya dia solusinya dia bisa memilih untuk duduk langsung tutup gitu kan. Assalamualaikum. Dan solusinya bisa sebenarnya kalau kondisi seperti itu tambah saja jadi 4 rakaat. Jadi kan sudah lanjut nih berdiri. Iya kan? Lanjut saja rakaat ketiga dan rakaat keempat, lanjut saja tanpa ada tahiyat atau tasyahud awal. Hah? Enggak apa, sholat sunnah itu boleh Bunda, boleh. Karena 3 rakaat tidak pernah dilakukan. Tapi sholat tarawih itu 2 sama 4 sekaligus pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nggak apa-apa. Terkadang lebih banyak Nabi melaksanakan masna, 2-2. Tapi Nabi juga pernah melakukannya 4-4. Apa Bunda? Misalnya kayak kalau tidak maksudnya untuk tarawih Bunda. Nah, boleh. Jadi seharusnya sikapnya seperti itu. Bisa langsung duduk, kemudian tutup, atau lanjut sempurnakan menjadi 4 rakaat, bukan 3. Nah, itu dia. Tapi karena jadi makmum ya ikut aja kan Ustaz. Iya, biasa tuh. Jadi terkadang imam itu bingung. Saya kemarin malam pun begitu. Sudah saya sempat berdiri kan. Kemudian diingatkan oleh imam, subhanallah, saya memilih langsung duduk. Nah, ya kan. Kemudian sempurnakan dengan sujud sahwi. Oh, kalau sunnah langsung sahwi. Apa udah? Anjuran, jadi boleh. Nah, itu kan karena sholat, karena bahkan di dalam sholat fardu pun yang sunnah itu kan kita kan sujud sahwi pada hal-hal yang sunnah. Paham ya Bunda? Nggak boleh kita umpamanya kalau sengaja kita meninggalkan rukun itu, bagaimana? Maka status sujud sahwi itu menjadi wajib. Tapi kalau kita meninggalkan yang sunnah, kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Kan gitu kaedahnya Bunda. Umpamanya seperti lupa membaca tasyahud awal, ya kan, kemudian bertambah atau ragu dan lain sebagainya, maka sujud sahwi.
Jelas. Bahkan banyak tuh orang-orang yang lupa kunut saat witir di pertengahan Ramadan, dia memilih untuk sujud sahwi. Nah, itu dia. Baik. Dan satu lagi, Iya. kalau kita sebagai masbuk itu Ustaz, Salat tarawih. enggak kalau sholat biasa, Oke. kita sholat isya jamaah itu sebagai masbuk, kita kita ikut ke rakaat ketiga tuh baru masuk. Jadi pas orang tasahud akhir, kita di tasahud akhir memposisikan diri untuk tasahud awal itu. Tasahud akhir. Ikut imam, Bunda. Ikut ya. imam sampai sempurna. Nah, berarti kalau kita ikut kan pas di rakaat ketiga kan membaca Al-Fatihah aja tuh Ustaz. Kita tambah ayat pendek atau apa, itu kan rakaat pertama. Iya. Berarti kondisi seperti itu dia kalau rakaat ketiga, ya kan? Rakaat ketiga berarti nanti di rakaat, iya, tetap dia membaca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah saja. Iya. Itu baca Al-Fatihah. Jadi ingat, kalau masbuk itu dia mengikuti imam sampai selesai. Itu kaedahnya itu, Bunda. Jangan nanti imam tasahud akhir, Bunda tasahud awal. Jadi ikut imam, berarti itulah dapat pahalanya itu. Yang 2 rakaat itu sama imam. Tinggal Bunda sempurnakan nanti. Jelas. Cuma ada perbedaan, kadang ada yang salam pertama imam langsung berdiri, atau salam kedua. Ada beda-beda pendapat, 2 kali salam baru berdiri, ada yang satu setelah salam pertama aja langsung berdiri. Sebenarnya bukan berbeda sih, tapi mungkin kurang memahami. Karena ingat saja kaedah salam pertama itu adalah mengakhiri sholat. Berarti mengikuti imam sampai selesai. Jadi ketika imam sudah salam ke kanan, kita sudah boleh berdiri. Karena itu yang rukun. Tapi kalau ingin juga berdiri setelah salam ke kiri, ya tidak masalah. Itu sebenarnya. Jadi ingat, mengikuti imam itu sampai salam pertama. Salam pertama itu yang rukun. Jelas ya. Jadi kalau kita masuk kan konsepnya tetap ngikutin imam. Iya. Jadi kalau kita masuk di rakaat kedua, kita telaknya nih, rakaat pertama masuk di rakaat kedua. Nanti rakaat ketiga kan kita tadinya sudah mengangkat takbir kan. Iya. Angkat tangan. Berarti kita angkat juga tangan. Ya tentunya kita kan rakaat kedua itu. Iya. Tapi tetap mengangkat tangan. Karena kan mengikuti imam. Kaedahnya kalau kita masbuk, kita ikuti imam itu mulai dari mana dia? Itu dia. Jelas. Bagaimana kalau masbuk sholat tarawih? Ustadz, kalau saya masbuk seperti di RJ, di Abu Darda, mungkin masih bisa saya ganti karena setelahnya istirahatnya panjang. Tapi kalau sholat yang pakai Bilal itu kan subhanallah malikil ma'bud, subhanallah malikil mawjud, gitu kan, bagaimana? Caranya pertama, solusinya kalau dia niat ingin melaksanakan sholat tarawih itu 8 rakaat, berarti nanti setelah selesai 8 rakaat dia tidak witir. Dia mengakhirkan witirnya, dia sempurnakan dulu 2 itu, nanti yang tinggal berapa rakaat itu. Nanti setelah itu baru dia witir sendiri. Paham ya? Kalau iya kan kemarin, kalau witirnya selesaikan aja dulu, nanti tambah lagi 2. Enggak, sholat tarawih itu, Bunda. Udah witir. Jelas. Enggak apa-apa, dan enggak apa-apa kalau dia niat ingin menyempurnakan 8. Tapi kalau dia tidak niat, ya sudah. Berapa yang dapat saja, mau 2 rakaat, ya 2 rakaat. Karena sholat tarawih itu kan minimal 2 rakaat. Sholat tarawih itu minimal 2 rakaat. Kok tanda tanya, warna wajah tanda tanya namanya. Sholat tarawih itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak ada batasan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dibatasi. Minimal 2 rakaat, maksimal 20. Bunda kalau malas 2 rakaat boleh. Kadang ada yang keselawat. Ribet kan. Gimana mau belanja nih ke mall gitu kan. Tapi udah mau tutup pula gitu kan. Takut pula kehabisan gitu kan. Tapi nggak mau pula, tinggal sholat tarawih 2 rakaat lah. Aduh, tanggung 2, lanjut 2 lagi, 4, tanggung sampailah
8. Selesai juga rupanya. Jadi boleh 2 rakaat Bunda. Atau nanti 2 rakaat dulu, nanti setelah itu istirahat dulu. Istirahat, setelah itu sambung nanti boleh. Nah, tapi semuanya istirahat itu adalah kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pula nanti ke mall saya lanjutkan nanti 2 rakaat setelah pulang dari mall, bukan gitu ya udah. Jadi kegiatan-kegiatan itu itulah makanya banyak saudara-saudara kita yang memilih ada Bilal di sela-sela tarawih, tujuannya itu supaya jangan ngobrol. Enggak ada udah. Tapi kan kalau ditanya mereka meyakini bahwasanya Bilal itu bukan bagian dari syariat sholat tarawih. Kenapa? Karena mereka saat sholat tarawih di rumah kan nggak pakai Bilal kan, nggak sholawatan juga. Itu berarti mereka meyakini bahwa sholawatan di sela-sela tarawih itu tidak ada. Itu boleh-boleh saja sepanjang tidak disandarkan kepada Nabi. Itu sebenarnya solusi para ulama, karena tarawih itu istirahat. Tahulah orang Indonesia ini kalau udah istirahat 5 menit saja ngobrol ini kan, gimana kerjaan dan lain sebagainya, ya kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya berawal dari pengalaman ulama-ulama di Nusantara ini. Di sana nggak ada kayak gitu. Iya, nggak ada. Jadi akhirnya ini kalau kayak gini, ini dibuat kayak gini, eloklah dibuat sholawatan bareng lah yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebenarnya. Itu dia sebenarnya. Ada penjelasan kan, disangka itu tuh bagian dari. Makanya mungkin kalau orang yang tidak paham ketika tidak sholawatan, rasa-rasa bahkan dia malah marah sama kita kan. Sebenarnya tidak, udah. Apalagi yang hanya sebatas assalamualaikum, assalamualaikum. Udah itu agak ada jeda sedikit gitu kan, hanya beberapa detik saja. Setelah itu bangkit, ya kan? Jadi seperti di apa namanya? Lupa Itu bagus tuh di Citraland. Saya ada jadwal imam di situ kan Bunda. Jadi itu mereka itu buat kadang ceramah, kadang tidak. Kadang Bilal, kadang tidak. Itu untuk ngajarkan jamaah-jamaah di sana. Jadi umpamanya 3 hari nanti pakai kultum. Nanti setelah itu nggak ada kultum. Nah, nanti agak-agak berapa hari ada kultum. Bilal juga seperti itu. Itu cara membiasakan. Lama-lama nanti hilang tuh selawatan itu. Jadi orang fokus lagi kan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nggak apa-apa, kalau mau selawatan nggak ada masalah. Kan sebenarnya kita disunnahkan untuk beribadah di sela-sela tarawih itu. Nah ya kan, cuman kan nggak tahu mau ngapain gitu. Lebih baik gue selawat gitu kan. Nah sebenarnya lebih kalau mau diganti di satu masjid doa bersama, atau diganti di masjid itu nggak usah pakai sholawat, pakai la ilaha illallah, boleh-boleh saja. Karena kan yang penting mengisi sela-sela tarawih itu dengan ibadah. Nah, cuman sudah mendarah daging. Itu akhirnya kalau dibilang kita Wahabi kan. Wahabi, Salafi, macam-macam lah semua ungkapan-ungkapan lah itu. Jadi kadang-kala saya, Bunda, kalau ceramah itu yang pertama, itu yang terakhir. Makanya kalau saya sekarang ini kalau untuk tabligh akbar ke kampung-kampung nggak mau lagi saya. Karena berat tantangannya. Itu yang pertama, itu yang terakhir. Cukup sekali. Kenapa? Karena maunya kita belajar ini kalau pulang itu bawa ilmu gitu, bukan bawa lucu gitu. Kenapa ustadznya nggak ada lawaknya? Makanya itu saya bilang itu kajian pertama saya dan itu pula yang terakhir. Nah, dan terkadang kita melihat ada jamaah-jamaah itu yang malah menolak. Ada yang menolak, umpamanya contoh nih, seperti ada di Ukui acara tabligh akbar
kemudian mereka meminta supaya kita yang mengisi ceramah. Saya bilang saya nggak bisa ngisi. Saya cari penggantinya. Saya cari penggantinya ulama, guru-gurunya kita di Riau ini. Nah, jadi Dr. Dasman Yahya ke sana, ya kan? Nggak enak Ustadz tuh. Padahal yang disampaikan itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' ulama, Qaulus Sahabah, ya kan? Itu semuanya. Ya ilmu lah, tapi orang kampung nggak suka yang kayak gitu tuh. Nah, makanya saya bilang kalau ingin pelawak, datangkan saja Sule. Ya kan? Kumpul gitu satu orang 100.000 kan? Satu kampung kan? Kalau kemudian datangkan Sule, itu ketawa dari awal sampai akhir loh. Daripada seperti itu gitu kan, dibalut dengan hal-hal yang seperti itu. Banyak benar. Jadi banyak. Saya sekarang pun itu kalau saya lihat lingkungannya, ini yang enggak. Adalah saya nggak bisa ngisi gitu, saya bilang aja. Tapi kalau kajian-kajiannya itu di masjid intensif, ya kan, kemudian orang-orang yang ingin belajar, semangat saya tuh. Iya. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum ajma'in, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.